Selamat datang di Trio Els Channel. Channel ini berisi tentang kreativitas generasi milenial dan video pembelajaran. Jadi jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya yang akan disampaikan oleh Bu Titis. Tahukah kamu mengapa kita harus belajar IPA? Ya, kita harus belajar IPA karena IPA memiliki banyak manfaat. Apa saja manfaat kita belajar IPA? Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana hubungan belajar IPA dengan meningkatkan kualitas hidup? Contohnya seperti para petani yang meningkatkan mutu hasil panennya dengan melakukan penelitian-penelitian, melakukan percobaan-percobaan penanaman, peningkatan kualitas hasil panennya. Itu adalah contoh meningkatkan kualitas hidup. Manfaat yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai hal yang ada di sekitar kita. Jadi, kita bisa tahu apa saja yang terjadi di lingkungan kita. Yang ketiga, menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, setelah kita tahu apa saja nih yang terjadi di sekitar kita, maka masalah-masalah yang ada di lingkungan kita bisa kita selesaikan dengan menggunakan IPA atau penelitian ilmiah. Yang keempat, kita bisa berpikir secara logis dan sistematis. Berpikir logis berarti sesuai dengan logika, masuk akal. Sedangkan berpikir sistematis yaitu berpikir utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan sebab dan akibat suatu permasalahan. Objek yang dipelajari dalam IPA yaitu seluruh benda alam dengan segala interaksinya. Nah, benda alam itu apa saja? Benda yang ada di alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, objek yang berukuran kecil atau mikro atau renik. Contohnya adalah ada bakteri, virus, partikel, maupun atom. Yang kedua adalah objek yang berukuran makro atau yang berukuran besar. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, planet, matahari, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa objek yang dipelajari dalam IPA yaitu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Kita lanjutkan ke penyelidikan ilmiah. Nah, kalian perhatikan gambar yang pertama. Di situ ada seorang pria yang membuang air kecil di bawah pohon yang besar. Nah, beberapa hari kemudian dia demam. Lalu, apa yang terjadi? Apa yang kamu pikirkan dari gambar itu? Mengapa pria pada gambar menjadi demam setelah buang air kecil di bawah pohon besar? Nah, kira-kira apa jawabanmu? Ada yang berpikir mungkin pohonnya berhantu. Wow, mengerikan. Atau mungkin ada yang berpikir bahwa pria itu tidak menjaga kebersihan karena buang air kecil di sembarang tempat. Kalau yang pohonnya berhantu, berarti dikatakan bahwa pemikirannya tidak ilmiah, tidak masuk akal. Tapi kalau ada pemikiran bahwa hubungan antara orang yang buang air kecil sembarangan, kemudian dia sakit demam karena dia tidak menjaga kebersihan, maka pemikirannya adalah berpikir secara ilmiah atau masuk akal. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam lingkungan kita, kita harus berpikir secara ilmiah. Karena berpikir secara ilmiah itu
dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Nah, apa saja proses yang dilakukan dalam melakukan penyelidikan ilmiah? Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan panca indera kita. Ingat, kita mempunyai 5 indera ya. Ada indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera peraba, indera perasa. Setelah pengamatan, kita melakukan atau membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, nanti di rumusan penjelasan yang digunakan bisa digunakan untuk menemukan pola dan hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kira-kira apa hubungan dari permasalahan yang terjadi? Yang ketiga, mengomunikasikan. Jadi, mengomunikasikan hasil dapat berupa data dalam bentuk tabel, gambar, grafik, bagan yang disajikan baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, mengomunikasikan itu bisa secara lisan maupun secara tulisan. Dalam bentuk laporan tentunya, kalau secara tertulis. Nah, untuk lebih memahami penyelidikan ilmiah, maka di sini saya akan memberikan contoh. Coba perhatikan gambar yang saya tampilkan. Di situ ada sebuah kampung yang terdapat genangan air. Di selokannya juga penuh dengan air. Ini contohnya permasalahan. Jadi permasalahan yang terjadi ini kebetulan di kampungnya Santi ya. Nah, genangan air yang menutupi sebagian jalan di kampung Santi. Karena Santi ini berpikir ilmiah, maka dia melakukan 3 proses langkah penyelidikan ilmiah untuk mengetahui kenapa ada genangan air yang menutupi sebagian jalan di kampungnya. Seperti yang sebelumnya kita sudah belajar tentang proses penyelidikan ilmiah, yaitu yang pertama adalah pengamatan, kemudian membuat inferensi dan mengkomunikasikan. Apa yang harus dilakukan Santi? Santi berarti harus melakukan 3 hal tadi. Yang pertama adalah pengamatan. Jadi, Santi harus melakukan pengamatan. Santi bisa melakukan pengamatan di sekitar rumah dan kampungnya, sehingga Santi memperoleh data. Oh, ternyata genangan air yang menutupi sebagian jalan di kampungnya karena ada sumbatan di saluran air. Kemudian dia mencari data lagi, mengamati lagi. Oh, ternyata tempat pembuangan akhir atau TPA, tempat pembuangan akhir sampah di kampung Santi sudah melebihi kapasitas. Nah, kemudian dari pengamatan tadi, data-data yang diperoleh dari pengamatan, Santi melakukan inferensi atau membuat inferensi. Dia menghubungkan antara data yang diperoleh dengan masalah yang dihadapi. Nah, kemudian Santi membuat dugaan, membuat perkiraan bahwa genangan air yang terjadi di kampungnya itu ada hubungannya dengan TPA yang sudah tidak dapat menampung sampah, sehingga ketika hujan datang, sampah akan terbawa air masuk ke saluran air sehingga air menjadi tersumbat, selokannya menjadi tersumbat. Setelah membuat inferensi, kemudian Santi melakukan mengomunikasikan. Nah, Santi mencatat nih ya langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dia menyampaikan idenya. Karena Santi tidak bisa bergerak sendiri dalam mengatasi genangan air yang menutupi jalan di kampung Santi, sehingga idenya disampaikan pada orang tuanya dan tetangga di dekatnya.
mungkin orang tuanya juga bisa menyampaikan ke Pak RT, Pak RW. Nah, dari situ Santi memberikan atau menyampaikan idenya supaya warga bergotong royong membersihkan saluran air, kemudian sampah yang dibuang itu bisa dipilah menjadi sampah organik dan anorganik, sehingga sampahnya tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir. Nah, setelah dilakukan pembersihan saluran air, kemudian warga juga mengolah sampah, ternyata Santi melakukan pengamatan lagi. Ternyata berhasil. Langkah itu berhasil mengurangi genangan yang ada di kampungnya. Nah, Santi kemudian membuat catatan, bisa dalam bentuk tabel maupun grafik, tentang pengurangan volume genangan air. Jadi di sini Santi mengomunikasikan, yaitu yang pertama, dia menyampaikan idenya pada orang tuanya. Yang ketiga, dia membuat catatan dalam bentuk tabel dan grafik tentang pengurangan volume genangan air yang terjadi di kampung Santi. Demikian contoh penyelidikan ilmiah. Nah, yang tidak kalah pentingnya di dalam melakukan penyelidikan ilmiah adalah sikap ilmiah. Jadi seorang peneliti harus memiliki sikap ilmiah. Apa saja sih sikap ilmiah yang diperlukan? Ya, yang pertama pastinya kita harus mensyukuri karunia Tuhan. Ya, sikap ilmiah yang kedua, mampu membedakan opini dan fakta. Jadi, kalau kita sebagai peneliti, kita tidak boleh langsung percaya hanya pada opini, ya, tapi harus sesuai dengan fakta. Kemudian, ingin tahu. Seorang peneliti harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena dengan rasa ingin tahu itu, dia akan termotivasi untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Kemudian objektif. Objektif di sini berarti seorang peneliti harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi saja. Nah, itu berpikir secara objektif. Kemudian, seorang peneliti harus jujur, tidak berbohong. Tidak berbohong berarti harus ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kalau seorang peneliti tidak jujur, itu juga bisa berakibat fatal terhadap hasil penelitiannya. Teliti. Ya, teliti itu berarti dia harus sangat berhati-hati dalam melakukan penyelidikan ataupun menganalisis data supaya tidak keliru dalam memasukkan angka-angkanya, tidak keliru dalam menganalisis. Jadi ketelitian itu sangat dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Kemudian bekerja sama. Ya, ketika kalian atau kita dihadapkan pada suatu permasalahan, maka kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Kita perlu kerjasama dengan anggota kelompok kita, dengan warga di sekitar kita, supaya pekerjaan yang tadinya berat akan menjadi ringan. Terbuka. Nah, ini terbuka berarti dia mau menerima masukan atau pendapat orang lain, mau dikritik, ya. Jadi harus bersifat terbuka. Bertanggung jawab. Ya, apa yang diteliti, apa yang diselidiki, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Ulet dan gigih. Ulet berarti dia harus tangguh, tidak mudah putus asa, tidak gampang menyerah. Kalau mengalami kegagalan dalam penyelidikan,
dia akan mengulangi lagi, memperbaiki penyelidikannya. Ya. Kemudian gigih juga, ya. Tetap semangat. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Demikian pembahasan tentang objek IPA dan pengamatannya dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran. Terima kasih.